Selamat datang di minggu kedua dari bulan Maret. Ya, bilang sama sebelah udah minggu kedua Maret loh, 2024 ya, bukan 23 ya. Jangan salah tulis lagi, tiap kali tulis cek aja bisa salah tulis 2023. Pastor Yohanes sok tahu katanya ya. Well, saudara, kita kadang-kadang masih hidup di 2023, pada kenyataannya kita sudah di bulan Maret, minggu kedua, dan Tuhan luar biasa menyertai kita, amin. Nah, pada bulan ini juga kita sedang ada di dalam masih bulan komunitas, saudara-saudara, ya, di mana kita terus sebagai Bethlehemer didorong, kita diperkenalkan untuk ada di dalam sebuah komunitas kecil yang disebut dengan life group di gereja ini. Nah, saudara, mendahului firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada kita bahwa sebagai tubuh Kristus, sebuah gereja lokal yang disebut dengan GSJA Bethlehem, ya, kita punya tujuan loh. Senggol sebelah, ada tujuannya loh. Jadi bagian dalam gereja ini. Tujuannya adalah mengalami perubahan hidup dan perubahan peran. Ya. Dan kendaraan yang diputuskan atau yang dipilih oleh GSJA Bethlehem sebagai sebuah gereja lokal untuk menuju kepada tujuan itu disebut dengan life group. Jadi kalau kita bermimpi untuk ke tempat satu tujuan dan ada kendaraannya, lalu kita nggak naik kendaraannya, nyampe nggak kira-kira? Bisa nyasar kata tante ya. Bisa nyampe tapi orang satu jam kita bisa 1 abad saudara-saudara. Ada kendaraan yang dipilih di gereja ini. Dan gereja ini tidak sembarangan memilih kendaraan. Ada dasar-dasar Alkitabnya. Kenapa kelompok kecil dipilih? Yang pasti Allah kita Tritunggal dan hidup dalam kelompok kecil. Yang pasti Yesus membentuk kelompok kecil pada zaman dia melayani. Yang pasti setelah Yesus naik ke surga, semua jemaat, semua orang percaya hidup dalam kelompok kecil dan mereka mengalami perubahan yang sangat dahsyat sehingga mereka bisa berdampak sampai kepada kita hari ini. Ini karena apa saudara-saudara? Karena kehidupan yang diubahkan gereja mula-mula. Dan mereka mulai keluar dan memancarkan Injil Kristus sampailah ke Bogor. Selamatlah kita saudara-saudara. Setelah sekian tahun saudara bayangkan kehidupan yang sangat luar biasa itu. Dan ada banyak kesaksian-kesaksian gereja-gereja yang kuat. Gereja-gereja yang besar di seluruh dunia ini. Kalau saudara perhatikan gak jauh-jauh dari life group. Gak jauh-jauh dari cell group. Saya ingat beberapa tahun yang lalu sama Pastor Arif dan ada satu pelayan Injil juga kita berangkat ke Korea. Gerejanya usia 38 tahun, jemaatnya 80.000 orang. Padahal mulai hanya dengan 9 orang. Mengalami perubahan yang sangat luar biasa. So Bethlehemers, jangan sampai ketinggalan. Cuma tahu bahwa kita punya tujuan yaitu perubahan hidup dan perubahan peran itu tidak cukup. Kita perlu sampai ke sana, makanya mesti naik kendaraannya. Amin? Gak yakin saudara, amin? Tanya sebelah, udah ikut live belum? Oke saudara-saudara ya, kita akan teruskan tema menggali tentang loving people. Ya saudara-saudara ya, hari ini kita ada perjamuan kudus seperti sudah disampaikan. Loving people. Nah tema ini kelihatan begitu sederhana. Saking sederhananya ya saudara, itu perlu diulik terus gitu. Apa sih konteksnya, apa sih maksudnya. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan sebuah bagian dari loving people dengan tema mengasihi orang yang sulit dikasihi. Loving people hard to love. Tanya lagi orang sebelah, ada enggak orang yang susah dikasihi? Oh enggak ada, Bethlehemer semua luar biasa katanya ya. Tapi tetap kita akan belajar firman ini karena ini bagian yang sangat vital dalam pertumbuhan rohani kita. Amin saudara. Nah saya berharap bahwa tema hari ini bisa menjawab 2 pertanyaan. Mengapa mengasihi orang yang sulit dikasihi dan mengapa life group. Nah saudara, bicara tentang mengalami perubahan hidup yang serupa dengan Kristus ujungnya, ultimate goalnya, itu tidak lepas dari pertumbuhan dalam kasih. Karena kasih adalah fondasi, tadi suara Pastor Venco, mestinya dibikin kuis nih. Suara yang pertama L itu siapa, suara yang kedua I itu siapa gitu ya. Jadi main tebak-tebakan selain fortune wheel yang ada di bawah ya. Nah, love is a foundation of living. Kasih
itu adalah dasar, fondasi dalam seluruh kehidupan. Kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan di dalam pekerjaan, kehidupan di dalam organisasi. Kalau kasih tidak bertumbuh, maka kehidupan tersebut cenderung akan mengalami goncangan bahkan kehancuran. Rumah tangga, kantor, pelayanan dan segala-galanya saudara-saudara. Kasih yang seperti apa nanti kita akan lihat ya. Nah doa Paulus untuk jemaat yang ada di Filipi, dikatakan dalam Filipi 1, saya mau mulai dengan ayat-ayat ini. Ayat 9 berkata, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah saudara perhatikan bahwa pertumbuhan dalam kasih ini dilibatkan dengan kesucian hidup. Dikaitkan dengan persiapan Yesus datang pada yang kali yang kedua. Dikaitkan juga dengan memuliakan Allah dan memuji Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan, and this is my prayer. Ya, Paulus sungguh-sungguh berdoa untuk hal ini. That your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Filipi 1 ayatnya yang ke-9. Nah saudara, semakin dekat hari kedatangan Kristus, firman Allah mencatat orang-orang semakin tumbuh dalam karakteristik yang di luar apa yang Tuhan mau. Orang-orang semakin sombong, orang-orang semakin mementingkan diri sendiri, egoisme, individualisme itu semakin meningkat. Roh mementingkan diri sendiri, yang penting saya, dan saya. Yang penting keluarga saya, dan keluarga saya. Terus saja sayanya itu ada di atas saudara-saudara. Tetapi sebagai orang percaya, justru kasih yang harus meningkat. Halo? Justru kasih yang harus meningkat. Kasih yang harus semakin melimpah. Nah kasih yang seperti apa saudara-saudara yang dimaksudkan oleh Paulus ya, dan juga berkali-kali Yesus menyampaikan itu dalam soal kasih saudara. Kita mengenal ada 4 konsep kasih di dalam Alkitab yang kemungkinan tidak disebutkan secara eksplisit tetapi itu dipelajari ya. Yang pertama adalah tulisannya storge ya. Itu kasih sayang dalam keluarga, orang tua pada anak, saudara, terkadang teman yang sudah seperti saudara. Itu contoh-contoh dalam Alkitab itu seperti Nuh dan keluarganya ya. Kemudian ada Maria, Marta dan Lazarus, itu storge. Yang kedua ada kasih yang disebut sebagai phileo atau kasih dalam persahabatan, pertemanan satu dengan yang lain yang saling berbagi seperti Daud dan Yonatan, seperti Paulus dan Timotius. Yang ketiga itu ada kasih eros. Jenis kasih sayang ini dimaksudkan untuk menggambarkan cinta yang sehat dan sensual antara suami istri yang sah dan sudah diberkati. Yang Pastor Arief minggu lalu sudah sampaikan ya saudara-saudara ya. Jadi Tuhan memberikan keinginan seperti itu dengan instruksi yang sangat jelas untuk mengungkapkannya hanya dalam pernikahan saudara-saudara. Contohnya adalah kalau saudara baca kitab Kidung Agung antara raja dan mempelainya. Nah yang keempat ini yang paling sering kali dibahas, paling sering kali dipakai katanya yaitu kasih agape. Berbentuk kasih sayang yang tertinggi dan terlengkap. Kasih Tuhan kepada kita ya, dan semua dasar dari kasih itu harus berdasarkan kepada kasih agape. Ya, kasih yang kuat tanpa pamrih, rela berkorban, itulah agape Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, mari kita lihat satu saudara bahwa kasih agape itu merupakan buah roh. Ya, kalau saudara baca di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 22, disebutkan di sana ya bahwa buah roh itu adalah kasih, itu yang pertama. Ya. Dan kasih yang mana? Agape. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang rela berkorban seperti Kristus mengasihi kita, saudara. Jadi itu adalah buah. Nah berbicara tentang buah itu tidak terjadi dalam satu malam. Siapa yang beli durian kemarin? Durian HBLM ada di teras buah. Ya. Makan buah itu nggak terjadi satu malam. Tapi ada pengolahan lahan, pembersihan lahan, ditanam dulu bibitnya, dipupuk
dipupuk lagi, dibersihkan lagi rantingnya, dirawat dan lain sebagainya saudara. Baru pada akhirnya dia berbuah dan bisa dinikmati. Nah saudara, banyak waktu, modal, tenaga dan usaha yang dibutuhkan untuk buah itu bisa bertumbuh dan matang saudara. Dan seperti buah pada umumnya yang kita bisa nikmati butuh sebuah proses. Demikian juga dengan buah roh. Makanya kenapa kasih itu harus secara konsisten dilatih. Kasih itu harus secara konsisten untuk dibangun. Namanya sebuah proses pertumbuhan seperti buah. Ada sebuah perjalanan yang seringkali tidak mulus. Gak mulus saudara. Mengasihi orang itu gak mulus. Kenapa? Karena hari ini kita mulus mengasihi. Tahu-tahu besok dia ulangi lagi kesalahannya. Amin. Kita sudah berdamai. 2 hari lagi rusuh lagi. Harus dimulai lagi. Harus dipupuk lagi. Tumben hari ini bager banget orangnya. Kemarin habis makan apa tuh? Ya kan? Tumben hari ini ngomongnya baik-baik. Besok-besok kenapa dia arogan lagi? Gitu kan? Kita harus memulai lagi saudara. Jadi butuh proses karena namanya pertumbuhan itu tidak selalu mulus. Ada sebuah perjalanan. Ya. Sudah lulus mengasihi si A. Yes, puji Tuhan. Akhirnya saya mengasihi dia dan saya berhasil memberkati dia. Saya berhasil jadi teman sama dia. Muncul si B. Belajar lagi. Muncul lagi si C. Lulus lagi, puji Tuhan, haleluya. Sampai ke Z saudara-saudara. Dan kita bersuka cita, yes, aku sudah berhasil mengasihi orang itu. Tiba-tiba muncul A1. Bukan Pak Pau yang di Kelapa Gading, bukan. A1, A2, A3, A4 sampai terusnya nggak tahu A yang keberapa. Mungkin setelah itu kita menang lagi muncul A2. Bukan tempat makan yang di Batam ya. Di Batam tuh ada tempat makan saudara. Namanya A2, seberangnya ada hotel. Terus aja, nggak habis-habisnya. Why? Karena kita dipanggil untuk mengasihi secara konstan semua orang tanpa terkecuali. Termasuk orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Kita dipanggil untuk mengasihi mereka, saudara. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12. Firman Allah katakan begini. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Nah saudara, garis bawahi kata bertambah kasih kepada semua orang. Jadi bukan cuma mengasihi anggota keluarga kita. Bukan cuma mengasihi pasangan kita. Bukan cuma mengasihi orang-orang yang saya sebut tadi pagi sebagai dengan kita. Sejalan, sesuku, sebangsa, selevel pemikirannya. Ya, selevel kepintarannya, selevel status sosialnya, secepat kita dalam bekerja, secepat kita menanggapi tugas, setaraf ekonominya, selevel pendidikan karir, sehobi, seklub dengan kita, ya, sesuku, seagama, bahkan setanah air. Tapi Tuhan memanggil kita untuk mengasihi semua orang, termasuk mereka yang sulit dikasihi karena berbagai macam alasan. Bisa karena perilaku, bisa karena perawakan, bisa karena perkataan, kejahatan dan kegagalan di masa lalu, kedurhakaan, kebebalan di masa lalu. Aneh loh, waktu dia senang, dia lupa sama saya. Tapi giliran susah, dia ingat sama saya. Yang ngalamin katakan amin. Banyak ya rupanya ya. Aneh, kenapa ya? Begitu dia senang, dia lupa sama saya. Tapi begitu dia susah, kok cuman saya yang diingat bukan orang lain, saudara-saudara. Saya pernah bertanya begitu sama Tuhan. Tuhan, kok bisa? Kok begitu lagi? Kemarin udah, sekarang begitu lagi. Pas giliran begitu, kita juga yang dicari. Roh Kudus cuma bisik sama saya, karena kamu perlu dia. Perlu buat apa? Kamu perlu dia untuk menyempurnakan kasihmu. Karena sesungguhnya saudara-saudara, sejauh mana kita mau menilai
kadar kasih yang ada di dalam kita. Yaitu ketika kita ketemu dengan orang yang sulit untuk kita kasihi. Itulah kadar kita. Dan Tuhan mau itu terus bertumbuh. Tuhan mau itu terus berkembang. Tanpa batas seperti Tuhan mengampuni dan menerima siapa saja, saudara-saudara. Jadi saudaraku, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memiliki kadar kasih yang lebih besar. Yaitu dengan mengasihi orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Bahkan Yesus sebut sebagai musuh. Walaupun hidup ini kita nggak mau musuhan sama orang ya. Tapi orang nggak kita musuh terus kita mau apa? Ya, jadi siapapun saudara yang suka menantang, yang suka pokoknya selalu nyalahin, yang selalu cari kesalahan kita dan lain sebagainya terhadap orang-orang itu pun Tuhan mau kita mengasihi mereka ya. Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-32. Firman ini sangat memberkati saya ketika saya dalamin, saya selidikin dan saya cari tahu ada begitu besar mutiara di dalamnya dan begitu berharga. Yesus berkata dalam yang dicatat oleh Dr. Lukas dikatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ya, apakah jasamu? Apa jasanya? Coba jawab kata Tuhan. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ini salah satu bagian dari golden rule. Kehidupan dalam kerajaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Mengasihi orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Ya, disebut dengan kaidah kencana. Kasih tanpa syarat. Sebagaimana Yesus mengasihi kita. Orang berdosa demikian kita dipanggil untuk mengasihi orang-orang. Supaya kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah saudara, pada zaman itu orang-orang hidup dengan moto. Orang-orang hidup dengan kepercayaan bahwa kamu harus berbuat baiklah kepada orang lain, maka kamu akan menerima perbuatan baik. Tetapi Yesus tidak sedikit pun memperlihatkan bahwa itu adalah satu-satunya kebenaran. Dan Yesus mengangkat level atau kadar kasih kepada orang-orang yang mengikuti dia, yang menerima dia menjadi tuan dan guru dalam menjadi rabi dalam kehidupannya, saudara-saudara. Yesus katakan bahwa engkau harus mengasihi orang-orang yang bahkan tidak mengasihi kamu. Dan ini argumentasinya. Argumentasi Yesus yang pertama itu sangat jelas. Ada dua argumentasi, dia katakan, jika kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah jasanya? Apakah hasilnya? Apakah untungnya buat kamu? Apakah kreditnya buat kamu? Apakah hadiahnya buat kamu? Dan saya suka dengan satu komentari dari Jill Exposition. Dia sebutkan, apakah buahnya dari kamu? Ini penting saudara. Karena kasih itu adalah buah. Kasih, agape itu adalah buah yang dikerjakan oleh kasih karunia Allah yang ada dan hinggap di dalam kita dan dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Harusnya kehidupan ini ada buahnya. Dan buahnya itu adalah kasih. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang bukan karena orang mengasihi saya mengasihi dia, itu biasa kata Tuhan. Nggak ada kreditnya, nggak ada sesuatu yang kami bisa tunjukkan. Dan Yesus lanjutkan dengan bedanya apa dengan orang berdosa. Yesus bilang argumentasi yang kedua. Apa bedanya? Mereka juga melakukan itu. Kita disamakan dengan orang-orang yang belum selamat. Orang-orang yang belum menerima penebusan dan pengampunan Yesus. Kalau kita tidak mau memilih untuk mengasihi orang-orang yang sulit untuk dikasihi, saudara. Wow. Ini ayat sangat keras sekali rupanya. Sangat keras sekali. Kita sama dengan orang-orang yang belum diampuni kata Tuhan. Imanmu kepada Yesus itu tidak membuat perubahan rupanya. Tidak membuat perbedaan. Dan itu yang tidak Yesus tidak mau. Tidak ada yang istimewa dalam kehidupanmu. Dan ini yang berat saudara. Sesungguhnya Yesus sedang berkata, kalau gitu kamu gak perlu anugerahku. Kasih kepada orang yang sulit untuk dikasihi, entahkah itu anak, entahkah itu suami, entahkah itu siapa saja bahkan di luar kita. Rekan kerja, rekan kuliah, rekan usaha dan lain sebagainya. Kasih kepada orang-orang yang sulit
untuk dikasih itu, kalau itu keluar, itu adalah bukti bahwa kita ini sudah menerima anugerah dari Tuhan. Karena sesuatu yang tidak pantas kita dapatkan diampuni. Lalu kita memberikan kepada orang yang karena perbuatannya sebenarnya dia gak layak untuk diampuni. Saudara. Dia gak layak untuk dikasihi, saudara. Setiap orang yang sudah menerima, mengalami kasih karunia Tuhan, anugerah Allah, harusnya memiliki dasar kadar kasih yang lebih daripada orang-orang yang berdosa. Karena kita sudah mengalami pengampunan. Yesaya bilang, karena dosamu sudah diampuni. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, dan pemazmur menuliskan ini, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. We can't help ourselves. Kita nggak bisa menolongi diri kita sendiri. Kalau kita baca, saudara, saya pernah jelaskan khotbah mungkin tahun lalu, saya lupa. Bagaimana orang yang berhutang 100 dinar dan 10.000 talenta yang diampuni. Kalau dihitung-hitung seumur hidupnya dia nggak bisa menghapus dosanya. Itulah hidup kita. Seumur hidup kita nggak bisa melakukan yang terbaik untuk menghapus dosa kita. Kecuali anugerah Allah yang diturunkan atas kehidupan kita. Dan kita berkata, saya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan dosa kita diampuni. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dan harusnya kemerdekaan ini mengeluarkan buah. Kemerdekaan ini memerdekakan orang lain. Saya merenungkan ayat-ayat ini dan Tuhan tunjukkan bahwa orang-orang yang sebelen itu katanya, yang bikin kesal, yang bikin masalah, yang selalu cari gara-gara, yang selalu ngegrecokin di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Mereka itu sebenarnya mengalami banyak hal dalam hidup mereka. Kasih yang kita tunjukkan kepada orang-orang yang sulit dikasihi itu akan memerdekakan mereka, saudara. Orang yang sulit dikasihi itu seringkali bertingkah semakin sulit untuk dikasihi. Kenapa? Karena memang ada masalah. Ada masalah. Semakin sulit, mereka sudah cukup tertekan dengan kesalahan dan kelemahan mereka, enggak berdaya untuk keluar dari situ. Lalu mereka ketemu dengan kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kita tidak mau ampuni dia, sebenarnya kita sedang ikat dia tambah erat dengan kepahitan kita, dengan kemarahan kita, dengan kebencian kita, dengan balas dendam kita. Dan semuanya, makanya hidupnya akan semakin terpuruk, saudara-saudara. Tapi kasih anugerah Tuhan ketika kita terima dan kita lepaskan untuk orang lain. Mengasihi mereka terutama yang menurut kita tidak pantas untuk dikasihi. Karena satu dan lain hal itu akan pelan-pelan melepaskan mereka. Tidak heran saudara-saudara, orang yang kita benci, orang yang kita gak suka, dia akan semakin terpuruk kehidupannya di hadapan kita. Karena sudah gelap, dia tambah gelap lagi. Hanya karena kita tidak memanifestasikan kasih karunia Allah dalam kehidupan mereka. Jangan salah mengerti. Mengasihi mereka atau orang-orang yang mungkin pernah bersalah sama kita, menyakiti kita. Bukan berarti kita kompromi dengan perbuatan mereka, bukan. Tetapi yang dimaksudkan adalah 1 Korintus 13. Mengasihi mereka dengan cara sabar. Mengasihi mereka dengan cara murah hati. Mengasihi mereka dengan cara tidak merasa superior. Mengasihi mereka dengan cara sopan dengan mereka. Mengasihi mereka dengan cara tidak menyimpan kesalahan. Mengasihi mereka dengan tidak mengharapkan
kehancuran dari orang itu, saudara-saudara. Itu kasih. Waktu kita bertemu dengan orang-orang yang sulit untuk kita kasihi, masihkah kita bisa menghargai, tutur kata dengan baik? Karena semua ini kelihatan dari bahasa tubuh kita. Kita nggak menghargai, kita nggak suka, kita nggak sopan. Kita mengharapkan yang tidak baik atas kehidupannya, saudara. Itu akan terlihat dari sikap kita, pandangan mata kita, gerakan badan kita, perlakuan kita, rasa hormat kita ketika kita berbicara. Itu yang dimaksudkan mengasihi. Colek orang sebelah, jangan tegang. Tuhan datang mau melepaskan kita melalui firman-Nya. Amin. Saya sendiri merenungkan ini dan berkata, Tuhan terima kasih. Seperti Yesus mengasihi pemungut cukai. Dia tetap datang ke rumahnya. Masihkah kita menerima orang-orang yang, masihkah kita bisa berjabat tangan? Masihkah kita bisa tatap matanya dengan belas kasihan yang dari Tuhan? Seperti Yesus mengasihi pemungut cukai. Wanita Samaria yang berdosa. Seperti Yesus makan bersama dengan Yudas yang sebentar lagi akan mengkhianati dia. Seperti Stefanus yang tidak mengutuki atau menuntut orang-orang yang melempari dia dengan batu. Saudara, saya menemukan ada 4 cara bagaimana mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi. Yang pertama, sering doakan. Orang yang kita sering doakan, hampir mustahil kita untuk tidak mengasihi dia. Mulailah itu di dalam doa. Doakan ya, apalagi kalau pakai doa 5 jari. Tuhan, dia berharga di mata Tuhan. Terus kuping kita sendiri mendengarnya. Dia berharga di hadapan Tuhan. Terus kita mulai merasa, iya ya, kok saya gak menghargai dia? Kalau Tuhan saja menghargai dia. Dan itu pelan-pelan akan merubah. Cara pandang kita terhadap dia menjadi cara Tuhan memandang dia. Berdoa, doakan orang itu. Perhatikanlah 1 Tesalonika 5 ayat 15. Supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacita senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Doakan setiap hari, minta pertolongan Tuhan, saudara-saudara. Saya tidak tahu siapa yang saya sedang sampaikan ini, selain diri saya sendiri. Tapi ada di antara kita yang sudah sebut namanya aja udah gak mau. Doakan, saudara. Doakan, sebutkan namanya dalam doa. Itu akan melumerkan kekerasan hati kita. Itu akan menolong kita, menyembuhkan kita, melepaskan hati kita, saudara-saudara. Mengucap syukur. Kenapa? Karena gara-gara dia saya jadi tahu kadar kasih yang ada di dalam saya. Karena gara-gara dia saya jadi tertantang untuk buah itu harus keluar dari dalam kehidupan saya. Karena pekerjaan Roh Kudus tentunya. Bukan karena kekuatan kita, saudara. Yang berikutnya, saudara-saudara, apa yang kita bisa lakukan secara praktis? Rendahkan hati kita. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, kita sulit untuk mengasihi karena kita merasa superior. Karena kita merasa diri kita lebih baik. Karena kita merasa kita nggak selevel. Nggak selevel. Nggak bisa.
Orang lain itu tidak pantas untuk dikasihi. Saudara, tidak ada yang sempurna, betul? Halo? Tidak ada yang sempurna. Dan itu termasuk diri kita. Jangan-jangan kita termasuk dalam satu orang yang orang lain juga sulit untuk kasihi. Cuman orang gak ngomong aja. Gua susah loh sayang sama Pastor Yohana tuh gak tahu kenapa. Dan Yesus mengajarkan. Kalau kita mundur satu ayat dari 6, Lukas pasal 6 ayat 31 dikatakan, sebagaimana kita mau orang lakukan kepada kita, lakukanlah itu kepada orang lain. Kalau kita mau diterima, kalau kita mau dihargai, kalau kita mau ditaruh pada tempatnya, lakukanlah itu kepada orang lain, kata Yesus. Yang berikutnya saudara-saudara, pelajari cerita mereka. Kenapa mereka seperti itu? Kolose 3 ayatnya yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah apa? Belas kasihan. Apa? Kemurahan. Apalagi kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Pelajari bagaimana belas kasihan itu bisa muncul. Tadi firman Allah yang di ayat yang pertama dalam kitab 1 Petrus sudah menyebutkan bahwa kita perlu mengerti, memahami, mengenal. Waktu kita mulai mengenal, kita akan jatuh belas kasihan, saudara-saudara. Saya ingat banget dan tidak pernah lupa. Waktu saya masih SD, saya kesel dan marah dengan mama saya. Anak perempuan urutan ketiga, di bawah saya 2 laki-laki. Semuanya saya disuruh. Tumbuk cabai iya, potong ikan iya, ngegoreng ini iya. Cici saya yang 2 gak pernah disuruh-suruh. Belum bisa masak udah nikah. Saya semuanya ketumpuan. Mesti ngerjain ini, mesti ngerjain. Terus saya bersumpah 1 hari dalam diri saya, udah saya cabut ya. Sekarang sudah gak ada ya. Saya bilang, kalau saya besar nanti saya gak mau ingat mama papa saya. Saya pernah ngomong gitu waktu SD loh saudara. Anak SD loh bisa begitu. Pahit sama mama. Kenapa? Gua terus yang disuruh. Saudara bayangkan mama saya itu orangnya cekatan luar biasa. Dia bisa sambil goreng ikan sambil potong ikan. Enggak potong dulu bersih semua baru goreng. Enggak sambil potong. Dan dia sudah bilang jam 3 udah mesti tumbuk cabai setiap hari. Jam 4 subuh. Mama karena itu bikin semprong. Kocok telur. Enggak ada mixer zaman dulu enggak ada. Kocok. Parut kelapa. Karena mama mau bikin semprong untuk jualan. Pahit saya saudara. Dan yang bikin pahit lagi enak-enak main dipanggil. Pahit banget saudara. Dipanggil karena papa saya di luar pulau. Jadi tapi di rumah kayak ada warung gitu ya. Jadi orang-orang datang ambil barang. Dari toko-toko mereka datang ambil beras, ambil apa segala macam. Kita gak buka toko tapi di rumah jualan. Lalu mama saya gak bisa baca tulis saudara-saudara. Lalu dia selalu bilang, nak catat toko ini ngambil ini. Nak lagi main. Disuruh-suruh saudara-saudara. Marah luar biasa saudara-saudara. Pahit. Kesel luar biasa. Sampai satu ketika mama saya bilang begini. Kalau mama bisa baca dan tulis mama tidak perlu kamu. Itu langsung bangun langsung dari situ saudara. Minta ampun ampun Tuhan ampun. Ketika kita mengerti dan memahami alur cerita orang, pengalaman mereka, maka kita akan timbul belas kasihan, saudara-saudara. Kita jengkel dengan cara kerja, ini kok maaf ya, bodoh banget sih, nggak ngerti-ngerti dikasih tahu, menyelesaikan masalah dalam pekerjaan, kurang pinter luar biasa, kurang kreatif, bla 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 bla. Lah memang dia di raise up-nya seperti itu. Di rumah nggak ada yang ngajarin. Mau putus urat juga dia nggak akan ngerti karena nggak ada yang latih. Bagaimana kalau kita belajar untuk menerima dia dan mengajak dia dan katakan, yuk kita naik next level. Kamu bisa loh begitu, kamu bisa loh begitu.
Ini bisa lebih baik, coba kamu pikir lagi. Saudara-saudara, it needs effort ya. Perlu upaya, perlu usaha. Dengerin orang, denger ceritanya. Anak-anak, dengerin cerita orang tua. Tadi pagi saya mikir, iya ya, karena saya juga ngasuh 2 ponakan yang udah bujang di depan ini. Dari SMP saya asuh. Namanya orang tua itu gak ada hari libur. Nggak ada, anak-anak bisa libur main, bla 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 dan lain sebagainya. Orang tuamu tuh nggak ada liburnya, libur jadi orang tua nggak ada itu. Tetap aja mesti masak, tetap aja mesti mikirin nanti sore makan apa ya. Saudara, baru jam segini udah mikir sore mesti makan apa. Ya kan, besok pagi sarapan gimana? Oh mau puasa nih, pada tutup ini, bla bla bla. Semuanya dipikirin saudara-saudara. Dan bayangkan, kita masih berani sakit hati depan orang tua, keterlaluan. Yang keempat, saudara-saudara. Kalau mau ngomong sama orang tua tuh banyak ya. Lebih sering lagi mengampuni, saudara. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Memang sulit mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Namun ketika kita tidak melepaskan kasih itu, kehidupan kita akan lebih sulit lagi. Kehidupan kita akan lebih terkungkung dan terbelenggu lagi saudara-saudara. Dan ketahuilah bahwa mengampuni menyembuhkan hubungan kita dengan Tuhan. Mengasihi orang lain itu menyembuhkan diri kita dengan Tuhan, menyembuhkan diri kita sendiri, dan menyembuhkan orang yang kita kasihi saudara-saudara. Nah sekarang saya mau masuk pada bagian kedua saudara. Kenapa life group? Saudara, gereja mula-mula mempraktekkan ajaran Yesus dalam kelompok kecil. Yang disengaja, yang bertemu secara rutin. Kenapa? Karena firman Tuhan yang dipraktekkan itu perlu dikawal, perlu dilihatin, perlu dikasih masukan, perlu dituntun supaya firman itu menjadi daging dalam setiap kehidupan kita. Dan itu wadahnya adalah kelompok kecil. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 42 menceritakan itu. Bahwa mereka bertemu untuk memuji Tuhan, memecahkan roti dalam persekutuan dan memuji Allah. Saudara lihat dekorasi yang ada di sana, saya sangat mengapresiasi dekor ini. Siapapun yang bikin, Sisi kalau nggak salah yang bikinnya. Terima kasih loh. Itu betul-betul life group, nggak ada mimbarnya. Kenapa? Karena yang harus melakukan firman Tuhan itu semuanya. Semua yang ada dalam life group itu. Dan kita perlu melihat wajah apakah bisa diterima, apakah ada kesulitan, apakah ada struggle dalam melakukan firman Tuhan. Terutama tentang hukum kasih yang Yesus bilang, aku memberikan kepadamu perintah yang baru. Dan ini kan mesti dilaksanakan. Ya kan? Dan gereja lokal menerima amanat agung Tuhan Yesus. Pada saat itu rasul-rasul menerima apa yang disebut dengan amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20 dikatakan di sana, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Garis bawahi kata ajarlah. Ada tanggung jawab yang Yesus berikan kepada rasul-rasul yang pada saat ini adalah gereja-gereja lokal, orang-orang yang dipilih sebagai para pemimpin untuk mengajarkan. Dan kita perlu tahu bahwa kata mengajarkan itu bukan cuma melepaskan informasi, bukan. Tapi menuntun sampai firman Tuhan itu mesti dilakukan. Halo? Dan itu tidak terjadi di ibadah raya. Itu terjadinya di dalam kelompok kecil. Makanya ada kuasa yang sangat besar di dalam kelompok kecil karena berpotensi untuk mengubah kehidupan orang. Jadi gereja ini bukan ikut-ikutan saudara, bukan. Kita ikut firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan sebuah pola. This is the system. Ini adalah pola. Kita mau memastikan 3.000 jemaat yang beribadah di GSJ Bethlehem betul-betul mengalami pengajaran. Dilatih untuk hidup dalam firman itu. Wah, Pastor Yohana nggak tahu sih. Ketua live saya aja tidak melakukan loh. Itu bukan urusanmu untuk menghakiminya. Amin. Tapi yang pasti dia utusan. Ada urusan Tuhan dengan dia nanti. Nggak usah urusin itu. Yang penting saya ada di dalam
transportasi itu atau tidak. Disitulah balik lagi kasih kita akan ditantang. Disitulah hormat kita akan ditantang, akan di-challenge. Apakah kita tetap santun dengan ketua-ketua live yang rasanya sendiri belum melakukan. Saudara-saudara. Dan itu yang disebut dengan besi menajamkan besi. Orang tua rohani. Saudara, mengasihi orang lain, ini saya suka dengan kalimat ini. Mengasihi orang lain yang tidak kita kenal itu memang sulit. Tapi mengasihi orang yang kita kenal luar dalamnya itu lebih sulit lagi. Makanya saudara bertemu konsisten di dalam life. Anggotanya itu aja. Ya. Kalaupun ada yang baru ya pasti ada teman yang bawa gitu ya. Oikos atau apa lain sebagainya. Tapi begitu kita kenal dia. Oh orangnya kayak begini. Aduh gak cocok tuh sama saya. Di situ tuh. Disitulah kasihnya mulai berbuah. Oke? Wah, saya 18 tahun jadi gembala di live ya. Begitu lihat, kalau ada yang satu itu kritisnya luar biasa. Dulu deg-degan saya kalau datang, entah saya bisa jawab gak pertanyaan dia ya. Biasa itu, manusiawi. Ya, justru dari situlah kita akan melatih, mengasihi, menghargai, menghormati orang yang kita kenal luar dalamnya. Dan akhirnya kasih itu akan bertumbuh. Dan sekali lagi, tidak terjadi dalam ibadah raya. Terjadinya di mana? Kelompok kecil. Senggol orang sebelah. Jangan lupa ikut live. Ada booth-nya masih di bawah nanti ya. Dalam live group itu akan kelihatan saudara-saudara. Ekspresi, respon kita satu terhadap yang lain. 2 Petrus 1 ayatnya yang kelima. Saya mau tutup dengan ayat-ayat ini sebelum kesimpulan dan kita akan mengambil perjamuan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Bahasa aslinya dengan tekun. Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan kepada saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi kesimpulan saya dari pembelajaran ini adalah yang pertama, we are to love everyone. Kita dipanggil untuk mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Kita tahu kelemahannya, kita tahu kekuatannya, tapi kita memilih untuk mengasihi dia. Itu luar biasa. Yang kedua, mengasihi orang yang sulit dikasihi itu adalah buah roh yang dihasilkan sebagai bukti anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, untuk bertumbuh dalam kasih, kita perlu latihan di dalam kelompok kecil. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari tundukkan kepala saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu pujian yang kita mau nyanyikan kepada Tuhan. Doakan itu sebelum kita mengambil perjamuan kudus pada kesempatan ini. Saudara, berapa banyak saudara yang sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini mendengar kalimat mengasihi orang yang sulit dikasihi. Mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi. Saya yakin ada nama-nama yang muncul. Ada, tadi pagi ada yang ngaku, ada wajah-wajah yang muncul. Ya, yang aduh ini orang satu nih, aduh ini yang bikin kesel, ini yang bikin marah, ini yang bikin saya bla bla bla, yang tikam saya dari belakang dan lain sebagainya. Saudara, sebelum kita mengambil perjamuan kudus, mari minta Tuhan menjamah hati kita. Amin. Karena setiap yang mau mengambil dalam perjamuan kudus, dia harus bereskan hatinya. Dan mari kita mau ikut apa kata firman, karena firman tidak pernah salah. Bahwa kita pun harus mengasihi mereka. Amin. Haleluya. Siapkan hati saudara semua. Dan mari kita akan nyanyikan pujian ini bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku
Haleluya. seperti